Kalau mau bertanding ya bertanding fair aja, ngapain ganjal-ganjal orang itu. Apalagi kalau ganjalannya itu nggak ada dasarnya, tiba-tiba oke, bikin ganjal yang lebih besar tuh. Yo ganjal yang kecil aja nggak buat, kok bagaimana dipakai yang besar? Itu artinya yang besar itu pesanan dong. Nah, iya, kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau enggak, kalau ada beritahu kita. Kali ini kita akan melihat juga bagaimana respon dari berbagai pihak terhadap Anies yang diusung oleh Nasdem ini luar biasa ini. Begitu menggetarkan, begitu menggoncang jagat politik kita, sehingga tidak sedikit juga yang panik ya. Bahwa Firly memaksakan pentersangkakan Anies itu akan membuat publik makin bergairah untuk memilih Anies. Itu konsekuensi dari kekonyolan kekuasaan aja kan. Nah, kan yang mempersoalkan rakyat itu ada apa dengan KPK? Kok sebegitu ngototnya Firly CS kemudian menginginkan mentersangkakan Anies Baswedan? Kan itu soalnya. Yang kemudian kalau di sini disampaikan kami tidak terpengaruh, ya memang jangan terpengaruh dong. Kan Anda independen KPK itu. Apakah deklarasi capres akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses ini? Tidak, kata Alexander Marwata. Nantang-nantangin namanya tuh. Dan nggak ada peta yang memungkinkan skenario itu dijalankan. Dari mana masuknya peta itu? Kalau peta itu betul-betul udah ada di depan mata, itu artinya seluruh keterangan gelar perkara kemarin udah mengarah pada Anies. Jadi tetap ada hati nurani di beberapa penyidik yang menganggap ya bagaimana kalau nggak ada bukti kok mau dipaksakan. Jadi pemaksaan itulah yang akan menggerakkan disebut aja mobilisasi rakyat untuk mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan politik. Jadi dari awal keterangan Pak Firly justru menjebakkan dia sebagai petugas politik aja. Kalau ada orang nitip omongan bisa ditambah-tambahin, direkayasa, dibumbuin, didramatisir. Buktinya Ipeh tadi bagaimana? Mantapkan iman dan ketakwaan. Jangan sampai kita pengen orang lain hancur, pengen kita doang yang ini permasalahannya. Orang yang tukang adu domba menginginkan dia dipuji oleh bosnya, oleh orang lain, tapi orang lain pengen hancur. Orang tukang adu domba dia seneng ada pertikaian, dia seneng kalau lihat damai-damai aja dia nggak suka. Kurang rame di masyarakat saya, nggak pernah ribut, ngomong kesini, ngomong kesini, ngomong kesini, jadi pada berantem. Yang tadinya ngaji bareng, PKK bareng, senam bareng, pocok-pocok bareng, gara-gara ada orang provokator seperti ini jadi pecah, jadi rame, jadi ribut, jadi marahan, jadi nggak akur, ketemu melengos. Ini permasalahannya. Jangan sampai kita mendiamkan ini. Kenapa? Islam diciptakan oleh Allah buat bermuamalah. Bagaimana muamalah kita? Anda lihat dalam Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman bersaudara, damaikan. Kalau ada yang bertikai di antara kalian, jangan ngomporin. Mulai orang panas marahan, alhamdulillah. Kata orang tukang adu domba, berhasil saya. Beliau ribut terus. Mungkin dipanasin. Lihat sinetron macam gitu kan. Orang tukang adu domba dari ujung kampung ini ngomong ujung RW sini, besok, jangan besok, nanti sore tuh kabar udah sampai di ujung kompleks sana. Ini orang tukang adu domba. Dia berusaha biar apa yang dia inginkan cepat terkabul. Dengan saingannya biar cepat hancur, biar cepat dipecat, biar cepat dibenci orang. Apa yang terjadi? Yang namanya keburukan ditutup dengan apapun pasti terkuak. Iya apa iya? Ya. Yang namanya busuk ditutup dengan apapun pasti akan tercium baunya. Begitu orang lain tahu dia provokatornya, dia yang adu domba, saya tanya Anda, malu apa enggak? Malu. Akhirnya orang kalau dia ngomong, siapa yang ngomong? Si Anu. Kasih nggak percaya. Ya tukang kibul, kemana juga mintain si Anu. Jaga diri kita, jauhkan jadi seorang provokator, jauhkan diri kita jadi adu domba. Namanya dalam ilmu fikih namimah.
Namimah ini menghapuskan pahala puasa, menghapuskan pahala sholat karena mengadu domba. Asyamu junnatun malam yakriha bikadibin au binamimatin. Puasa itu junnah, dinding, tameng, perisai, sebelum dirobek dengan kalimat bohong dan mengadu domba. Hati-hati, namimah itu ngadu domba. Kalau ada orang yang namanya namimah, artinya dia tukang mengadu domba orang. Tuh, yang bisik-bisik tuh, bisik-bisik mulu, dia lagi ngadu domba. Tuh, jangan sembarangan bicara, diem aja. Lagi ngaji. Jangan jadi orang yang namimah, ngomong sini beda, ngomong sini beda. Saya yakin siapapun yang dituju pasti tidak suka. Tapi Anda jangan berkecil hati kalau Anda korban namimah. Mohon sama Allah, ya Allah, bukalah teman saya hatinya, biar dia sadar. Mudah-mudahan, ya Allah, biar dia tahu apa yang dilakukan adalah salah. Anda jangan khawatir, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan kalau kita sabar menghadapinya, lulus harkat derajat kita. Hikmah dibalik Firly yang mau jegal Anies Baswedan. Semua ada hikmahnya, ada ibrahnya, selalu ada sisi positif di samping kentalnya tujuan negatif suatu tindakan ataupun kejadian. Termasuklah upaya Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri untuk menjegal Anies Baswedan menjadi calon presiden yang hampir pasti akan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ini pun ada hikmahnya. Nah, apa kira-kira hikmah dibalik upaya Firly itu? Banyak hikmahnya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Hikmah yang pertama ialah bahwa deklarasi pencapresan Anies menjadi lebih awal setelah Firly menuntut laporan koran Tempo punya misi politik untuk menjadikan Anies sebagai tersangka korupsi Formula E. Langkah Partai Nasdem mempercepat deklarasi membuat posisi Anies lebih pasti, puluhan juta relawan pendukung pun menjadi lega. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, rakyat menjadi paham sempurna tentang Firly Bahuri dan tentang mengapa dia dulu didukung oleh Jenderal Pol Tito Karnavian menjadi Ketua KPK. Pemilihan Firly sebagai Ketua KPK berlangsung pada 13 September 2019. Tanpa pemungutan suara di Komisi 3 DPR. Waktu itu Kapolri dijabat oleh Tito, namun suara bulat Komisi 3 memilih Firly diwarnai oleh dugaan operasi senyap. Hikmah yang ketiga, kita pun bisa menjadi paham tentang konstelasi politik elit Polri di tubuh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tito sebagai Mendagri dan Firly sebagai Ketua KPK bukanlah penempatan yang berlangsung random, bukan satu kebetulan. Tito mengendalikan kementerian yang sangat strategis, lebih strategis lagi karena Pileg dan Pilpres 2024 akan menjadi penentu Indonesia terus